Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan episode 6-12 pada season 1 untuk drama Jepang Majisuka Gaken. Bagi kalian yang belum menonton episode 1-5 bisa cek di link deskripsi. Oke, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Kedatangan bos Rapapa membuat semuanya terkejut, tak terkecuali Sabo itu sendiri. Dikarenakan Sabo mengetahui bahwa Yuko masih belum sembuh total. Dari sinilah membuat Yuko tahu bahwa orang yang selalu diceritakan oleh Sabo ketika di rumah sakit adalah Maeda, perawat magang yang satu rumah sakit dengan Yuko. Setelah mengetahui hal itu, Yuko pun mengatakan kepada Sado bahwa dirinya akan menghabisi Maeda. Alasan Yuko sangat ditakuti dan diistimewakan di Majisuka adalah karena dirinya pernah mengalahkan 30 orang sekaligus dari Yabagune dengan sendirian, dan gaya bertarungnya yang selalu tertawa tanpa rasa ketakutan. Pada akhirnya Shibuya, yakni salah satu member dari Ratu Surgawi, mulai kesal dan tidak sabar ingin menghabisi Maeda. Ia pun mendatangi ke kelas Maeda untuk menakutinya. Namun Daruma yang mencoba untuk melindungi Maeda tiba-tiba merasakan ketakutan ketika berhadapan langsung dengan Shibuya. Jelas saja hal itu membuat yang lainnya merasa aneh dengan sikap Daruma. Dari kejadian itulah membuat Daruma tak masuk sekolah berhari-hari, di mana di kelas itu dirumorkan bahwa Daruma sedang kabur ketakutan oleh Shibuya. Di suatu tempat Shibuya didatangi oleh Nezumi, di mana Nezumi seperti biasa mengadu domba Maeda dengan geng Rapapa. Nezumi mengatakan bahwa jika Shibuya menghabisi di tempat sepi, tidak akan ada yang tahu jika Maeda sudah dihajar, karena Maeda tidak akan pernah berbicara apa-apa ketika menang ataupun kalah. Dari sinilah Shibuya mencoba menyuruh anak buahnya untuk mencari Maeda dan membawa ke tempat yang sepi. Namun ketika hendak ingin membawa Maeda, tiba-tiba Daruma muncul untuk menyelamatkan Maeda. Ia juga memberikan surat tantangan untuk disampaikan ke Shibuya. Dan ternyata Daruma dulu pernah satu sekolah dengan Shibuya, di mana Shibuya waktu itu sangat menakutkan, sehingga hal itu membuat Daruma menjadi terdiam ketika melihat Shibuya. Dan faktanya Daruma menghilang bukan untuk kabur, tetapi Daruma telah melatih dirinya berhari-hari sebelum berani untuk menantang Shibuya. Karena melihat pengorbanan Daruma yang begitu besar kepada Maeda, akhirnya Maeda pun sedikit demi sedikit menerima keberadaan Daruma. Malam tantangan itu pun tiba. Daruma mendatangi markas Shibuya sendirian dengan tantangan yang telah diberikan. Daruma sangat optimis bisa mengalahkan Shibuya dengan gaya serundukan kepalanya. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Daruma dihajar habis-habisan, sedangkan Shibuya tak mendapatkan luka sedikit pun. Tak berselang lama tiba-tiba Maeda pun datang. Ya, semua ini karena Maeda melihat keseriusan dari Daruma. Awalnya Maeda hanya ingin menyelamatkan Daruma dan membawanya pergi, tetapi Shibuya yang kesal mencoba untuk menantang Maeda. Karena Shibuya melontarkan kata-kata serius, akhirnya Maeda pun terbangkitkan amarahnya dan akan bertarung dengan Shibuya. Dan betapa kagetnya ternyata Maeda meniru gaya bertarung dari Daruma. Hal itu adalah untuk menghormati Daruma yang sudah berusaha. Tanpa banyak waktu, Maeda bisa mengalahkan Shibuya hanya dengan satu serundukan kepala. Dari kejadian inilah Daruma sangat senang karena dirinya mulai diakui sebagai teman oleh Maeda. Mengetahui kekalahan Shibuya, Sabo pun memberitahu hal tersebut kepada Yuko yang sudah kembali ke rumah sakit. Karena mulai kesal, akhirnya Sado pun mengutus Black, yakni salah satu member Ratu Surgawi, untuk menghabisi Maeda. Jadi Black ini terkenal dengan kemampuan dapat menghilang dan berpindah tempat dengan cepat ketika memakai kalung salibnya. Oleh karena itu mustahil untuk bisa dengan cepat mengalahkan Black. Esok harinya Yuko mencoba untuk mengajak Maeda pergi main keluar dengan alasan sudah diberikan izin oleh dokter. Awalnya Maeda menolaknya, namun karena tidak tega akhirnya Maeda pun menuruti keinginan Yuko. Untuk saat ini Maeda belum mengetahui siapa Yuko itu sebenarnya. Mereka berdua pun akhirnya bersenang-senang pergi ke sebuah tempat hiburan, meskipun Maeda seperti biasa melihatkan muka juteknya. Namun Yuko selalu mencoba untuk membuat Maeda tersenyum. Sampai suatu ketika Maeda diajak pergi ke suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah tempat yang istimewa bagi Yuko, karena disitulah dirinya bertarung dan menjadi teman dengan Sabo. Di sisi lain, Sabo yang menjenguk Yuko tak menemukan keberadaan di rumah sakit.
Dan ketika ingin pulang, Sabo tiba-tiba tak sengaja mendengar dari perkataan dokter bahwa Yuko merupakan cewek yang gigih, di mana Yuko hanya mempunyai sisa hidup sebulan lagi. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Sabo menangis karena teman yang ia sayangi akan pergi. Balik lagi ke Yuko. Yuko sebenarnya sudah sadar bahwa Maeda tak suka berkelahi, namun tidak tahu alasannya itu kenapa. Kemudian Yuko pun mencoba untuk memberikan motivasi kepada Maeda bahwa berkelahi itu tak selalu berhubungan dengan menyakiti, namun bisa saja digunakan untuk mencari sesuatu yang sangat berharga. Lalu dengan muka seriusnya Yuko seperti ingin mengajak Maeda berkelahi di tempat tersebut, dan ternyata Yuko hanyalah berlari untuk mengambil kertas keberuntungan ataupun kesialan di dalam kotak, di mana Yuko mendapatkan sebuah tulisan keberuntungan, sedangkan Maeda mendapatkan tulisan kesialan. Sepulangnya dari bermain, Yuko ternyata sudah ditunggu oleh Sabo di kamarnya, dan seketika itu pula Sabo menampar Yuko dan pergi begitu saja. Jelas hal itu membuat Yuko kaget. Sedangkan Maeda yang sedang pulang tiba-tiba diberitahu oleh Kokoku bahwa Daruma sedang ingin bertarung dengan Black. Tujuan Daruma adalah karena selama ini merasa kasihan kepada Maeda yang berjuang sendiri. Maeda pun bergegas untuk pergi menemui mereka, di mana Daruma sudah dihajar habis-habisan oleh Black. Namun tak lama setelah itu Gakuran dan Kabuki bersaudara datang untuk menolong Daruma. Awalnya meskipun mereka berempat bertarung dengan Black, tetapi mereka tetap kewalahan. Namun ketika kalung salib yang dibawa oleh Black tak sengaja ketarik dan putus, Black pun seakan-akan kehilangan kekuatannya. Dan tak sengaja pula Daruma yang berlari tersandung oleh tubuh Kabuki, sehingga menyebabkan tandukan kepala Daruma mengenai muka Black sampai pingsan. Dan akhirnya mereka berempat pun bisa mengalahkan Black tanpa bantuan Maeda. Sedangkan Maeda yang awalnya ingin menolong tetapi tidak jadi karena ternyata mereka berempat bisa mengalahkannya. Dan ternyata Daruma lagi-lagi ingin berkorban demi Maeda dan meminta bantuan kepada Gakuran, Kabuki, dan Kokoku. Melihat perjuangan mereka tentu membuat Maeda menangis terharu. Esoknya Sabo mulai kehabisan kesabaran dengan kekalahan Black, sehingga membuat dirinya memanggil salah satu member dari 400 surgawi lagi. Salah satu member tersebut tak pernah muncul di Majisuka bersama dengan geng Rapapa dikarenakan kebuasannya terhadap darah. Ia adalah Geki Kara. Bisa dibilang dia semacam psikopat yang mana Geki Kara tak pernah segan-segan melukai lawannya dengan benda-benda yang ia pegang. Geki Kara tak langsung menantang Maeda untuk bertarung, melainkan ia menghabisi teman-teman Maeda terlebih dahulu. Mulai dari Kabuki bersaudara yang mana kekalahan mereka diikat di suatu pagar kawat. Dari situlah Geki Kara mulai menampakkan dirinya dan menemui Maeda. Tentu tidak sampai di situ saja. Esoknya bahkan geng Hormon yang sama sekali tak pernah berteman dengan Maeda juga terkena imbasnya dari keganasan Geki Kara, yang mana mereka dihajar habis-habisan dan ditancapin potongan pensil di dengkulnya serta ada yang di lubang hidungnya. Dari kejadian itu jelas membuat semua anak-anak menjauhi Maeda dan saling menyalahkan Maeda, sehingga membuat Maeda semakin tak ingin mempunyai teman kembali karena Maeda merasa selalu membahayakan orang di sekitarnya. Dan akhirnya Maeda pun menemui Geki Kara di suatu lorong sekolah, di mana di sana terlihat Geki Kara sedang berlumuran darah, sedang merusak barang-barang milik Kabuki, Gakura, dan Kokoku, yang mana artinya mereka semua telah dikalahkan oleh Geki Kara. Dengan kekesalan Maeda tersebut membuat dirinya ingin mengalahkan Geki Kara, ditambah lagi Geki Kara menyebut kata serius, sehingga membuat Maeda semakin serius lagi. Akhirnya mereka berdua pun bertarung secara sengit. Maeda tanpa sekali kewalahan menghadapi Geki Kara dikarenakan Geki Kara menggunakan barang-barang di sekitarnya untuk menghabisi Maeda. Maeda pun akhirnya tak berdaya karena terkena pukulan dengan kursi di kepalanya. Namun tak lama kemudian datanglah teman-teman Maeda untuk menolongnya. Mereka pun mencoba untuk mengalahkan Geki Kara, tetapi sayangnya Geki Kara terlalu kuat untuk mereka kalahkan. Maeda yang melihatnya segera bangkit untuk menghajar Geki Kara. Dan akhirnya dengan usaha kerasnya Maeda bisa memenangkan pertarungan tersebut. Dan Geki Kara yang merasa kalah masih tetap dengan gaya ketawanya, lalu ia pun pergi. Kemudian Daruma tiba-tiba tak sengaja mendengarkan obrolan dari kepala sekolah, yang mana kepala sekolah tersebut menjelaskan bahwa Maeda sengaja dibawa ke Majisuka oleh kepala sekolah tersebut,
yang tidak lain adalah untuk membersihkan kelompok-kelompok geng Rapapa. Dan alasan Maeda dipindahkan dari sekolah sebelumnya adalah karena Maeda terlibat kematian temannya bernama Minami. Berpindah ke Sado yang sudah frustasi dengan kekalahan bawahannya, ia pun memerintahkan Torigoya yang hanya tersisa dari 400 surgawi. Awalnya Torigoya menolaknya karena dirinya tidak akan bisa mengalahkan Maeda. Namun faktanya Torigoya memiliki kekuatan terpendam dan Sado mencoba untuk membangkitkan kekuatan tersebut dengan mengurung Torigoya di kandang ayam. Kenapa harus dikurung ke kandang ayam? Ya, jadi ternyata kekuatan Torigoya adalah seekor ayam. Dia akan berubah ketika merasa ketakutan dengan ayam. Dia mampu melihat masa lalu seseorang dan itu merupakan senjata yang paling ampuh baginya. Seseorang bisa merasa takut berlebihan jika sudah terhipnotis oleh kata-kata dan masa lalu yang dikembalikan oleh Torigoya. Suatu ketika Maeda pun dihampiri oleh Torigoya. Ia pun langsung memegang kepala Maeda, yang mana artinya Torigoya sengaja melihat masa lalu kelam dari Maeda. Ia pun melihat semuanya bahwa Maeda pernah kehilangan temannya bernama Minami, di mana kematiannya adalah untuk berkorban demi Maeda. Dari situlah Torigoya membisikkan kata-kata pengorbanan, sehingga membuat Maeda sangat-sangat depresi karena dirinya merasa bersalah atas semua kejadian masa lalu tersebut. Tak hanya itu, Torigoya juga melihat masa lalu dari Sado dengan melihat alat mainan yang sering dimainkan oleh Sado. Torigoya pun melihat bahwa Sado sedang dalam masa kebimbangan sejak kedatangan Maeda. Ia tak pernah jujur kepada Yuko bahwa Sado ingin sekali menghabisi Maeda. Torigoya pun membisikkan ke Sado bahwa Sado harus jujur kepada dirinya sendiri. Tak lama kemudian datanglah Nezumi dan ternyata dalang dibalik kebangkitan Torigoya adalah Nezumi. Namun di sisi lain Yuko merasa kecewa dan marah kepada Sado karena Sado telah membangkitkan kekuatan Torigoya, yang mana jelas-jelas itu akan membahayakan semua orang. Di sisi lain lagi-lagi Torigoya ingin mengetahui lebih dalam masa lalu Maeda. Ia pun mengambil gelang yang dipakai oleh Maeda. Dari gelang tersebut Torigoya melihat bahwa teman Maeda sengaja melakukan pengorbanan demi Maeda. Karena temannya tersebut ingin Maeda berhenti berkelahi dan bisa menjadi perawat seperti cita-cita mereka berdua. Kematian Maeda tersebut adalah tindakan dari geng Yabakune. Dari kejadian itulah membuat sikap Maeda menjadi pendiam dan tidak ingin mempunyai teman sama sekali karena dirinya tak ingin ada kejadian seperti Minami lagi. Namun karena terlalu dalamnya penyesalan dari Maeda, sampai-sampai Torigoya tidak bisa menahan hal tersebut dan ia pun juga masuk ke dalam masa lalu itu sehingga menyebabkan Torigoya pingsan. Maeda yang mulai serius kembali akhirnya menghabisi Torigoya yang sudah kembali ke kondisi awal. Dari kekalahan 400 surgawi membuat Nezumi semakin senang. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada Yabakune bahwa Majizuka akan segera hancur karena Rapapa sudah tidak mempunyai 400 surgawi. Nezumi pun mengatakan bahwa Yabakune harus menghabisi Maeda terlebih dahulu agar bisa mengacaukan kondisi Majizuka. Esoknya ada salah satu murid bernama Erena. Ia ingin menaruh paku ke dalam sepatu Maeda. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan dari Nezumi dan ternyata tulisan poster Maeda pembunuh adalah pelakunya Erena. Nezumi pun meminta tolong kepada Erena untuk menyampaikan surat tantangan kepada Maeda yang akan dilakukan sore nantinya. Maeda pun menerima tantangan tersebut dan mendatangi ke tempat sesuai yang tertulis. Maeda memutuskan untuk pergi sendirian dikarenakan tidak ingin mencelakai teman-temannya lagi. Sesampainya di tempat tersebut, Maeda pun kaget karena yang berdatangan adalah geng-geng dari Yabakune. Awalnya Maeda hanya menganggap bahwa itu adalah undangan dari pertarungan dengan Sado. Maeda pun hanya bisa diam dengan mengingat masa lalunya dengan Minami, bahwa sebenarnya Maeda dulunya adalah anak yang suka berkelahi bersama dengan Minami. Namun mereka ingin memutuskan untuk tidak berkelahi karena ingin menjadi seorang perawat. Di sisi lain, Daruma mencari keberadaan Maeda dan menemui Erena. Ternyata Erena adalah adik dari Minami, yang mana dia benci kepada Maeda karena Maeda lah yang membuat kakaknya meninggal. Di tengah gentingnya Maeda yang sudah hampir terkalahkan, tiba-tiba datanglah Sado untuk membantu Maeda.
yang mana alasan kedatangan Sado adalah untuk melindungi Majisuke dari Yabakune. Maeda yang melihat Sado seakan-akan melihat bayangan dari Minami karena perkataan serta gayanya Sado mirip sekali dengan Minami. Dari sinilah membuat Maeda semakin serius dan akhirnya mereka berdua pun menghabisi semua orang Yabagune satu persatu. Sampai akhirnya anak-anak Yabagune pun kabur dan menyisakan bosnya saja. Setelah kemenangan tersebut tiba-tiba Daruma pun datang dan Maeda pun mencoba untuk merubah pikirannya bahwa dirinya akan kembali seperti dulu lagi dan akan mulai berteman kembali. Di sisi lain Maeda sekarang juga sudah mengetahui bahwa Yuko adalah bos dari Rapapa. Ia pun menemui Yuko di rumah sakit dan disinilah drama sedih dimulai, yang mana Yuko memberikan nasihat kehidupan kepada Maeda agar Maeda tak terlalu terpuruk dalam masa lalunya karena Maeda masih mempunyai masa depan. Esoknya pertarungan antara Maeda dan Sado pun dimulai. Semua murid di sana mengikuti Maeda untuk mendukungnya, tak terkecuali Erena yakni adik Minami. Walaupun ia benci, namun Erena sadar bahwa Maeda adalah penerus Minami. Sesampainya di tangga markas Rapapa, mereka disambut oleh 400 surgawi, yang mana hanya Maeda lah yang boleh masuk ke dalam markas tersebut. Sado pun juga sudah menunggu di dalam sana untuk memulai pertarungan. Dari awal suasana semakin panas, Sado sangat ingin sekali dari dulu menunggu momen tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Maeda cukup kesulitan untuk mengalahkan Sado karena Sado juga sangat begitu kuat. Di tengah pertandingan Maeda sudah tidak berdaya karena terkena serangan-serangan dari Sado. Namun pada akhirnya ia teringat orang-orang yang terdekatnya dan hal itulah yang membuat Maeda bangkit kembali. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Maeda sehingga membuat Sado menangis karena kekalahan tersebut karena dirinya merasa tidak bisa menjaga Yuko dan Majisuka. Maeda pun disambut bahagia oleh teman-temannya yang sudah menunggu di luar. Namun di balik semua itu, mereka mendapatkan kabar bahwa kondisi Yuko semakin memburuk, yang mana Yuko sekarang dilarikan ke UGD untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Di sisi lain, padahal kelulusan Yuko akan berlangsung besok, tetapi Sado yakin bahwa Yuko akan sadar dan menghadiri kelulusan tersebut. Sado pun juga menginginkan Maeda untuk datang ke sana. Hari kelulusan pun tiba, betapa kagetnya mereka karena tidak seperti biasanya. Kali ini hari kelulusan banyak yang berdatangan. Sedangkan Yuko masih saja belum bangun dari komanya. Namun tiba-tiba Sabo mendapatkan kabar dari perawat tentang kondisi Yuko. Sontak Sabo pun berlarian untuk melihat keadaannya. Dan Shin berpindah ke kepala sekolah yang sedang berpidato. Kemudian setelah itu adalah acara penyambutan Yuko untuk kelulusannya. Namun tak disangka tiba-tiba Yuko pun datang dengan Sado dan 400 surgawi. Dan pada akhirnya saat kelulusan semua orang menantikan pertarungan antara Maeda dan Yuko. Tetapi saat Yuko datang ia sudah terpuruk dengan penyakitnya dan hampir tidak bisa berdiri sendiri. Pada akhirnya Yuko menyerahkan kursi kepemimpinan kepada Maeda dan mengatakan bahwa Maeda tidak punya alasan lagi untuk menolaknya berkelahi. Yang artinya Maeda harus memegang amanah menjadi bos Rapapa dan harus berkelahi untuk menjaganya. Di akhir video terlihat Maeda ditantang berkelahi oleh salah satu murid dan tujuannya adalah untuk menggantikan menjadi bos Rapapa.
Dan ternyata ia adalah komplotan dari Nezumi. Dan film pun